Shalom, puji Tuhan Yesus. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena saya bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ini merupakan kemurahan Tuhan buat kita semua. Kita semua bisa dikuatkan imannya melalui acara ini karena Tuhan menyampaikan pesannya melalui acara ini. Saya bersyukur kita semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tak kekurangan apapun juga. Semua ini karena anugerahnya yang melimpah dan kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup kita. Amin. Ini acara kesaksian hidup saya yang ke-41 di channel Bukit Sion. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus hamba menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua dimanapun berada yang Kau kasihi. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ada dua tema Yang pertama yaitu apa pesan Tuhan melalui kitab Samuel. Mari kita belajar bersama-sama tema yang pertama ini. Dan tema yang kedua yaitu kasih itu aktif bukan pasif. Itu tema yang kedua. Mari kita bahas tema yang pertama terlebih dahulu. Kita belajar lebih dalam tentang kitab Samuel ini. Ada dua 1 Samuel dan 2 Samuel. Saya membacanya dari kitab Rainbow Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan melalui kitab Samuel ini. Penulis tidak diketahui, kurung kemungkinan Samuel, dengan kutipan dan riwayat hidup singkat Gad dan Nathan. Waktu penulisan kemungkinan antara 1050 sampai 931 sebelum Masehi. Akan tetapi kitab ini belum mencapai bentuk akhirnya sampai beberapa tahun kemudian. Kemungkinan antara 930 dan 722 sebelum Masehi. Rentang waktu sekitar 94 tahun kurung masa sejak kelahiran Samuel sampai kematian Saul. Judul kitab ini dinamai menurut nama Samuel bukan hanya karena ia merupakan karakter utama dalam bagian pertama, tetapi juga karena ia mengurapi Saul dan Daud, karakter-karakter utama di bagian terakhir kitab ini. Latar belakang 1 Samuel merupakan lanjutan dari kisah dalam kitab Hakim-Hakim. Semuanya dimulai pada masa pergolakan di Hakim-Hakim ketika Eli merupakan seorang imam hakim dan Israel berada dalam penindasan bangsa Filistin. Kitab 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab di kitab suci Yahudi karena melingkupi kisah berkelanjutan dari 3 karakter utama yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Tempat penulisan tidak diketahui, kurung kemungkinan di Israel. Ditujukan kepada bangsa Israel. Isi kitab 1 Samuel Bangsa Israel bersikeras untuk memiliki seorang raja seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mau lagi Allah menempatkan seorang hakim atas mereka. 1 Samuel adalah kisah tentang hakim terakhir Israel dan nabi pertama kurung Samuel, raja yang pertama kurung Saul, dan tahun-tahun awal dari raja yang dipilih dan diurapi kurung Daud. Saul kurang memiliki hati yang mencari Allah, maka Allah menolaknya sebagai raja. Daud muda pun masuk dalam situasi dengan membunuh Goliat dengan sebuah ali-ali dan batu kecil, kurung pasal 17. Dan membina persahabatan yang kuat dengan anak Saul yaitu Yonatan, kurung pasal 18. Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, tetapi Daud harus lari ke padang gurun untuk melepaskan diri dari kecemburuan Saul yang membabi buta.
Daud hidup dalam pelarian sampai Saul dan putranya mati dalam pertempuran di Gunung Gilboa. Sekarang panggung pun dipersiapkan untuk masa keemasan dengan bertanya Daud sebagai Raja Israel. Kata kunci tanda petik ya, kecemburuan, lalu tanda petik lagi, hati. Kitab ini penuh dengan tanda petik kecemburuan. Titik 2 ya. Bangsa Israel ingin memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, dan tanda petik kecemburuan Saul terhadap penggantinya Daud. Titik ya. Jadi Allah memandang ke dalam tanda petik hati, dan pilihannya bukan selalu yang diharapkan oleh manusia. Tema, Allah itu lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Dengan pertolongan Allah, emosi kita dapat terus berada di bawah kontrolnya. Bahkan anak Allah sekalipun dapat gagal dan jatuh dalam dosa. Hidup yang penuh dosa dan kekalahan pun dapat memiliki kemenangan dan keberhasilan jika pertobatan dan ketaatan dimulai. Dosa dalam hidup kita dapat mendorong Allah untuk mengambil berkat-berkat kita dan memberikannya kepada orang lain. Pucuk pimpinan kita haruslah Allah sendiri dan bukannya manusia. Bagi Allah, ketaatan jauh lebih penting daripada pengorbanan. Seperti Daud, kita haruslah menjadi seorang yang memperkenankan hati Allah. Selanjutnya yaitu Samuel 2 ya, pesan Allah melalui 2 Samuel. Pesan Allah melalui 2 Samuel. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Penulis diketahui kemungkinan Gad dan Nathan. Waktu penulisan kemungkinan antara 1010 dan 931 sebelum Masehi. Namun kitab ini belum mencapai bentuk akhirnya sampai beberapa tahun kemudian, sekitar 930 dan 722 sebelum Masehi. Rentang waktu sekitar 40 tahun selama masa pemerintahan Raja Daud. Judul kitab, walaupun Samuel tidak hidup pada masa penulisan kitab ini dinamakan atas namanya karena ia adalah orang yang mengurapi Daud, karakter utama dari 2 Samuel. Latar belakang 2 Samuel merupakan kisah lanjutan dari kitab 1 Samuel. Kisah kehidupan Daud ini dilanjutkan dengan dimahkotainya Daud sebagai Raja Israel pada saat kematian Saul. 2 Samuel sebagian besar meliputi masa bertatanya Daud selama 40 tahun di Hebron dan Yerusalem. Saul juga bertata selama 40 tahun. 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab dalam kitab suci Yahudi karena melingkupi kisah berkelanjutan dari 3 karakter utama, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Tempat penulisan tidak diketahui, kemungkinan di Israel. Ditujukan kepada bangsa Israel. Isi kisah kehidupan Raja Daud mendominasi kitab 2 Samuel ini. Pertama-tama, Daud memerintah atas Yehuda sekitar 7 tahun. Kemudian, kedudukannya sebagai raja diakui oleh Israel yang telah bersatu, yang kemudian diperintahnya selama 33 tahun. Saya ulang ya. Kemudian, kedudukannya sebagai raja diakui oleh Israel yang telah bersatu, yang kemudian diperintahnya selama 33 tahun. Selama masa transisi itulah ibu kota dipindah dari Hebron ke Yerusalem, di mana tabut perjanjian berada. Kemenangan-kemenangan tentara Daud memperluas perbatasan tanah perjanjian, dan kemenangan-kemenangannya membawa bangsa Israel ke puncak kekuasaannya. Akan tetapi keberhasilan Daud segera berubah menjadi tragedi di tengah-tengah masa pemerintahannya, karena hawa nafsunya terhadap Bathsheba pada akhirnya membawanya pada perzinahan.
dan pembunuhan atas Uria suami Batseba, kurung pasal 11. Nabi Nathan menegur Daud atas dosanya dan Daud sungguh-sungguh bertobat dan dipulihkan Allah. Namun, harga dosa itu masih harus dibayarnya dengan pemberontakan putranya Absalom, perang saudara, dan gejolak dalam negeri. Meskipun kemasyhuran dan kemuliaan Daud sekarang telah berkurang dan tidak akan pernah sama lagi, Allah masih memberkati Daud dan Batseba. Dari mereka lahirlah Salomo yang di kemudian hari menggantikan Daud sebagai raja dan menjadi bagian dari garis keturunan Sang Raja Yesus Kristus. Kata kunci, tanda petik urapan, lalu tanda petik lagi Daud. Seluruh kitab berputar sekitar kehidupan, tanda petik Daud, yang tanda petik diurapi. Kemenangan dan kegagalannya dipaparkan dengan jelas dari posisi Daud yang hanya dapat dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Tema, Allah dapat mengerjakan hal-hal luar biasa melalui hidup orang-orang yang biasa. Kepercayaan kita sepenuhnya haruslah hanya kepada Allah dan bukannya kepada manusia. Meskipun kita diampuni, kita masih harus membayar akibat dari dosa kita. Allah bersedia untuk mengampuni dan memakai kita hanya jika kita bertobat dan menaruh iman kita kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi pengampunan dari Allah jika kita dengan tulus meninggalkannya dan berpaling kembali kepadanya. Ketaatan membawa kemenangan, ketidaktaatan membawa kekalahan. Ketika seorang pemimpin memimpin dengan baik, berhasillah seluruh bangsa. Ketika seorang pemimpin jatuh, hancurlah seluruh bangsa. Ya, itulah ya pesan Tuhan melalui kitab 1 dan 2 Samuel. Sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu kasih itu aktif, bukan pasif. Artinya itu kasih itu harus ada perbuatan atau tindakan ya, bukan hanya sekedar ucapan atau lip service saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan atau tindakan. Jadi kasih itu perlu bukti, bukan janji ya. Jadi kita selama ini ya belajar tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya, seperti mengasihi diri kita sendiri ya, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan dan semua yang ada dalam hidup kita ya, kita kerahkan ya untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita sekarang belajar ya bahwa kasih itu harus nyata ya dalam hidup kita sehari-hari. Itu harus bisa dilihat seperti surat terbuka gitu ya, yang bisa dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar kita, itu boleh membacanya ya. Kita ini ibarat surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya. Silakan ya orang lain membaca kita, karena kita bisa membuktikan ya, kasih itu tidak hanya sekedar teori atau sekedar cuma kata-kata manis ya, tapi benar-benar itu suatu tindakan nyata ya, perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang mungkin yang jarang ketemu pun ya, saat bertemu dengan kita itu bisa merasakan ada kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi kasih itu ukurannya itu tak terbatas. Jadi kasih itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita harus belajar memiliki kasih Tuhan Yesus ya, yang bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar melalui kitab Kidung Agung 7, 6-10.
Mari kita buka ya. Kidung Agung 7, 6 sampai 10 sudah ketemu ya. Ini perikopnya ini kenikmatan cinta ya. Ini Kidung Agung ini perlu tuntunan Roh Kudus ya untuk bisa mengerti ya apa pesan Tuhan melalui ayat-ayat di kitab Kidung Agung ini, karena tidak semua orang bisa mengerti karena ini sulit untuk dimengerti. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu ya, masing-masing saudara-saudara semua dimanapun berada. Sebelum membaca kitab suci ya, Alkitab, itu kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak salah mengerti ya atau menafsirkannya salah ya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus ya dalam membaca semua kitab dalam Alkitab ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus, terutama kitab Kidung Agung ini yang butuh hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus ya untuk bisa memahami pesan Tuhan melalui kitab Kidung Agung ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Kidung Agung 7 6 sampai 10 ini sehubungan dengan tema kita, yaitu kasih itu harus aktif ya, bukan pasif. Ini dapat kita pelajari dalam kitab Kidung Agung, khususnya pasal 7 ayat 6 sampai 10. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. 7 ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Ayat 8. Kataku, tanda petik, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidupmu seperti buah apel. Nafas hidungmu ya seperti buah apel. Ayat 9, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ayat 10, kepunyaannya kekasihku aku. Kepadaku gairahnya tertuju. Ya, itu ya, amin. Kita belajar ya dari ayat ini bahwa cinta itu ya merupakan relasi atau hubungan yang begitu kuat, begitu erat, ya begitu intim antara laki-laki dan perempuan. Jadi cinta itu harus dibuktikan ya dengan perbuatan. Tidak bisa hanya mengatakan aku cinta padamu ya, tetapi tidak ada tindakan atau perbuatan ya untuk membuktikan cintanya pada orang yang dicintainya itu ya. Jadi harus ada buktinya. Seperti orang yang berpacaran ya, itu harus ada buktinya. Kalau memang pasangan itu saling mencintai, itu buktinya ya dalam menuju ke yang hubungan yang lebih serius ya, ke jenjang pernikahan. Itu bukti dari cinta mereka ya. Kalau sampai pacaran saja ya sampai 8 tahun, ada yang 10 tahun akhirnya putus, itu cinta tidak ada artinya ya. Jadi cinta itu harus dibuktikan dengan ikatan pernikahan yang kudus ya, yang sesuai kehendaknya. Itu gambaran dari cinta itu harus dibuktikan ya, tidak hanya sekedar ucapan atau kata-kata saja. Ya, kita kembali ke Kidung Agung 7 ya ayat 6 sampai 10 ini. Ya, jadi dalam Kidung Agung ini ya ayat pasal 7 ayat 6 sampai 10 ini menggambarkan hubungan yang sangat erat ya, sangat intim antara Allah dengan umatnya. Pujian mempelai laki-laki ya terhadap karakter mempelai perempuan. Di ayat ini ya menggambarkan pujian mempelai laki-laki terhadap karakter mempelai perempuan. Jadi suatu hubungan yang indah ya dalam
dalam cinta ya antara laki-laki dan perempuan ya, yang sangat indah ya, yang penuh dengan puji-pujian ya, mereka berdua dalam kisah ini ya, itu Salomo dan itu istrinya itu ya, itu saling puji memuji. Ini sungguh indah. Jadi itu jemaat di hadapan Tuhan Yesus itu ya, itu sebagai mempelai perempuan. Tuhan Yesus itu sebagai mempelai laki-laki. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kita ini sebagai jemaat Tuhan ya, itu kita ini sebagai mempelai perempuan dan Tuhan Yesus itu sebagai mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan ini atau jemaat ini ya, itu harus cantik tanda petik ya, cantik dan tanda petik jelita serta tanda petik manis dan tanda petik sedap, atau punya kelebihan gitu ya, punya daya tarik supaya mempelai laki-laki ini ya terpesona ya dengan mempelai perempuan ini. Jadi kita sebagai mempelai perempuan itu harus mempunyai karakter yang bagus ya, tidak hanya penampilan saja yang bagus, tetapi harus mempunyai karakter yang bagus. Tidak hanya cantik yang bisa dilihat dari luar, tapi juga jelita. Ya, jelita di sini maksudnya itu karakternya itu baik. Jadi bisa dirasakan. Karakternya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan dia atau orang-orang yang jauh sekalipun, itu bisa merasakan karakternya itu manis ya, tidak pahit. Maksudnya tidak jelek gitu ya. Pahit itu kan jelek. Jadi karakternya itu harus manis, harus baik. Itu jelita. Jadi jelita itu berhubungan dengan inner beauty. Ya, kalau cantik itu out beauty ya, itu jadi kecantikan dari luar ya, itu penting juga ya, kecantikan yang dari luar, penampilan itu juga penting, tapi yang lebih penting itu inner beauty ya, atau karakter, perilaku, sikap sehari-hari itu harus sesuai ya dengan firman Tuhan, harus cinta Tuhan ya, harus takut akan Tuhan, taat, setia sampai mati ya, itu yang dimaksud karakter yang baik, yang manis, tidak karakter yang pahit ya. Karakter yang pahit itu karakter yang tidak sesuai firman Tuhan tentunya ya. Jadi bukan hanya penampilan saja ya, tapi juga tingkah laku atau karakter kita harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita harus memperjelas buah-buah roh dalam kehidupan kita itu lebih jelas, bukan makin redup ya, atau makin tidak jelas ya buah-buah rohnya. Itu harus dijaga ya. Kita harus memperjelas buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ini adalah mempelai perempuannya Tuhan Yesus yang harus punya daya tarik. Daya tariknya itu tidak hanya penampilan luar, tapi juga karakter yang baik, supaya mempelai laki-laki ini yaitu Tuhan Yesus itu terpesona dengan kita ya. Jadi ini gambarannya seperti itu. Jadi kita harus menjadi yang terbaik di antara seluruh orang. Memang kita harus menjadi berbeda ya dari dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus menjadi yang terbaik di antara orang-orang, seluruh orang di dunia ini ya. Kita harus menjadi yang terbaik atau berbeda ya, lebih baik dari yang lain, menjadi
mempunyai perbedaan ya, tidak sama dengan yang lain. Kita harus lebih sabar ya, lebih kudus, lebih rendah hati ya dari orang-orang yang lain ya, dan lebih-lebih lainnya yang positif-positif itu ya, kita harus melebihi orang-orang itu ya. Jangan sampai kita mempunyai sikap atau perilaku yang menyebalkan ya, itu menjadi batu sandungan. Bukan menjadi saluran berkat, tapi menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan karakter kita ya, sikap perilaku kita sehari-hari itu harus kita jaga. Jaga mulut kita ya, jaga kata-kata kita ya, jangan menghakimi siapapun ya, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus kelak. Kalau kita tidak menjaga mulut kita ya, suka menghakimi, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus punya karakter yang baik ya. Contohnya kalau janji itu harus selalu ditepati ya. Tidak boleh suka bohong. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan berjanji ya. Kan kita bisa merasakan toh, bisa mengukur ya, kira-kira janji ini bisa saya tepati apa tidak. Kalau kita merasa ragu-ragu, jangan janji ya. Jadi jangan mudah mengumbar janji. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tapi sudah pasti tidak bisa menepati. Itu namanya apa ya, pendusta ya. Jadi hati-hati dengan mulut kita ini ya, jangan mudah membuat janji. Karena nanti setan pasti menuntut kita. Pasti ya. Kalau kita ingkar janji, itu setan bagiannya. Waktunya setan untuk menuntut. Karena kita berdosa, tidak menepati janji tadi ya. Kita dikejar-kejar setan terus. Hidup kita tidak tenang. Ya tidak hanya ingkar janji, dosa kan macam-macam ya. Jadi setiap kali kita berdosa, itu waktunya setan untuk menuntut kita. Ya enggak enak ya hidup kalau dituntut setan terus ya. Di mana bisa damai, di mana bisa tenang. Oleh sebab itu saat kita berdosa, kita harus segera bertobat ya, supaya tidak dituntut setan terus. Karena setan itu tugasnya ya itu tadi ya, menuntut kita ya. Karena kita berdosa ya, dituntut terus, dipojokkan, diintimidasi ya, ditekan terus pokoknya sampai kita benar-benar ya, merasa tidak berharga. Kadang ada yang bunuh diri karena pikirannya itu ya diserang setan terus, diteror terus. Bayangkan kalau tidak kuat bisa bunuh diri. Oleh sebab itu kalau kita berdosa harus segera bertobat. Ya, jadi hubungan suami istri dan keluarga itu kudus dan sakral di mata Tuhan. Ya, oleh sebab itu di awal Alkitab itu Tuhan Yesus itu berbicara tentang pernikahan. Itu sudah dibahas di awal Alkitab, itu sudah dibahas hubungan suami istri dan keluarga itu penting ya di mata Tuhan, dan kudus dan sakral di mata Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjaga keluarga kita ya, karena keluarga kita itu anugerah dari Tuhan, gift dari Tuhan yang harus kita syukuri ya, harus kita jaga baik-baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jadi di awal Alkitab itu sudah berbicara tentang pernikahan, dan pernikahan itu kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan sangat menghormati, sangat menghargai pernikahan. Kita pun harus menjaga ya pernikahan kita sebagai bentuk
ucapan syukur dan kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dengan menjaga pernikahan kita, menjaga keluarga kita. Ya, karena pernikahan itu atau keluarga itu kehendak Tuhan dari awal. Ya, dari sejak semula Tuhan sudah men-set ya manusia itu harus memiliki keluarga atau harus menikah gitu ya, ada pernikahan. Itu sudah diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Dan itu kehendak Tuhan yang harus kita syukuri ya. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri ya acara ini sampai di sini. Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Ada tambahan sedikit ya. Yang penting dalam hidup ini tuh ya, bukan kita ini memiliki apa dan siapa, tetapi yang penting itu kita tuh milik siapa. Tentu saja milik Tuhan Yesus, itu yang penting ya. Dan yang kedua yaitu bukan yang antar kita siapa, tetapi yang jemput kita nanti waktu kita meninggal itu siapa. Ya, itu yang penting. Tentu saja yang menjemput kita ya Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur atas ini, atas anugerah ini. Ya, saya ulang ya. Jadi yang penting itu kita milik siapa. Bukan kita ini memiliki apa dan memiliki siapa. Ya. Dan yang kedua, itu yang penting itu yang jemput kita nanti waktu meninggal itu siapa. Bukan yang antar jenazah kita itu siapa saja, berapa banyak. Siapa saja yang antar jenazah kita di rumah duka, orang penting mungkin presiden sekalipun, itu tidak penting. Ya, yang penting itu yang jemput kita nanti siapa. Ya, itu yang penting. Ya, jadi itu pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini sampai di sini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.